ليلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu Syarillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dumateng para bapak, para sedherek-sedherek khususipun pengurus musyawarah ikhlas lan ugi sahabat-sahabat Ansor dan sedaya ingkang saged sami ngrawuhi acara ngaji bareng Ansor mugi-mugi lelenggahanipun kula panjenengan sami wonten kesempatan dalu niki merupakan satu ibadah ingkang mungguhe Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu amal ingkang sae, amal ingkang soleh, ingkang insyaallah pikantuk pahala saha barokah. Amin ya rabbal alamin. Awalan monggo kita tansah aturaken puji syukur dhateng ngarsa dalem Allah ingkang sampun mirsakaken lelenggahanipun kula panjenengan sami wonten mriki majelis. Mudah-mudahan napa ingkang kita sedaya sami lampahi wonten kesempatan dalu niki merupakan satu amal ingkang mungguhe Allah sae, mungguhe Allah ridho, lan mudah-mudahan menjadi satu amal ingkang samangke saged kula panjenengan sami ambil sebagai satu wasilah anggone Gusti Allah nyelametaken awake kula sampeyan kabeh besok ning akhirat. Sholawat ugi salam monggo kita tansah unjuk atur dhateng haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamul anbiya'i wal mursalin sayyidul wujud wa afdhalul kulli mawjud sahibul fadilah wa syafa'ah. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ingkang sampun kita sudah membahas terkait dengan ibadah yang berhubungan dengan maksud serta tujuan dari orang yang melakukan. Ada kalanya orang melakukan ibadah itu karena memang punya rasa takut maring Gusti Allah. Ono kalane wong nglakoni ibadah niku krana litola bil jannah wa thawab, golek swarga lan golek pahala saking Gusti Allah. Sing nomor telune ono kalane wong nglakoni ibadah niku krana sebab hayaan minallah, krana izin datang Gusti Allah.
Geganding kalian telung perkawis niku dipun dawuhaken fa inna killa halil afdalul ibadatu ma'al khaufi au ma'ar raja. Kila qala al-Ghazali rahimahullahu ta'ala al ibadatu ma'ar raja afdalu li anna raja yurisul mahabbah wal khaufu yurisul qanut. Menurut pendapat ingkang dipun sampaikan, wonten setunggaling pertanyaan luwih utaman di ibadah sing disertai rasa wedi maring Gusti Allah atau ibadah yang disertai pengarep-arep maring Gusti Allah. Dipun dawuhaken dening Imam Ghazali, beliau menjelaskan al ibadatu ma'ar roja afdolu li anar roja yurisul mahabbah wal khaufu yurisul qunut. Menurut pendapat Imam Ghazali, wong ibadah dibarengi rasa wedi karo sing dibarengi pengarep-arep utawa roja ngarep-arep maring rahmate Gusti Allah niku luwih apik ibadah sing dibarengi karo roja, karo ngarep-arep rahmate Gusti Allah tinimbang wong sing ibadah dibarengi karo rasa wedi maring Gusti Allah. Lah sebabé napa? Li annar roja yurisul mahabbah. Sebab wong nek ibadah toli dibarengi karo sifat ngarep-arep maring rahmate Gusti Allah, itu akan menumbuhkan sifat cinta maring Gusti Allah, akan menumbuhkan rasa cinta yang kuat maring Gusti Allah. Ibaratnya Allah memberikan rahmat maring wong sing ngarep-arep rahmat, ketika sudah diberi maka orang tersebut akan semakin mencintai sama yang memberi. Cara digambarkan, andekan panjenengan niku ngarep-arep THR karena wis badah, terus diberi, otomatis akan semakin senang, akan semakin mencintai orang yang memberi. Bagaimanapun juga rasa cinta ini tumbuh seiring dengan pemberian daripada orang yang memang diharapkan memberi. Ketika panjenengan ngarep-arep umpamane kengko angger badah paling ora sadulur iki pada mecingi. Karena memang watek watek ngenteni pecingan. Paling ora kan wajah ngenteni pecingan. Katon. Terutama Rosihi. Maka ketika yang diharapkan itu benar-benar memberi, alangkah bahagianya, mesti senengnya luar biasa karena memang diharapkan seperti itu. Sehingga ketika kita itu diberi oleh orang yang kita harapkan nanti akan memberi, maka akan semakin tumbuh rasa cintanya, semakin mengaguminya. Bahkan bisa jadi engko mbok kandha kayak umenyong likun wong eman men angger badaya mesti mecingi nyong. Ari cerita kena kayak gue, mengagumi, mencintai. Karena apa? Karena memang diberi. Sehingga dari situlah kita bisa menggambarkan ketika seorang hamba mengharap, ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah, terus Allah memberi, maka akan semakin tumbuh rasa cinta. Bagaimana kasih sayangnya Gusti Allah maring awake kula, awake panjenengan. Ketika kita berharap, ya Allah, berikan kami kemudahan rezeki, jenenge roja, ngarep-arep. Terus Allah beri kemudahan rezeki, maka kita akan semakin cinta bahwa Allah benar-benar welas asih maring awake kula. Nah, bedane karo sing duweni pengarep-arep karo wong sing khauf utawane duweni rasa wedi maring Gusti Allah anggone ibadah. Niki perbedaane, nek krono sebab ngarep-arep rahmat itu menumbuhkan nantinya sifat semakin mencintai maring Gusti Allah. Tapi angger khauf utawane wedi
Ya, wedi maring Gusti Allah itu nanti yang akan tumbuh adalah sifat putus asa. Kenapa seperti itu? Ya, wong wedi, ya. Kenapa saya itu melakukan ibadah? Karena saya takut. Kalau nanti amal saya itu tidak diterima. Kalau nanti saya tidak melakukan, maka Allah akan menyiksa. Karena Allah menciptakan yang satu neraka, yang satu surga. Kalau saya nggak ibadah, maka Allah nanti akan menyiksa saya. Akan menyiksa orang yang tidak melakukan ibadah. Kalau orang tidak ibadah, maka Allah tidak mengasihi. Kalau orang tidak ibadah, maka Allah tidak akan merahmati. Atau tidak akan memberikan sesuatu yang memang menjadi permintaan-permintaan seorang hamba maring pangerane, karena sebab mengingkari perintah Gusti Allah, bisa jadi Allah tidak cinta. Akhirnya orang gelem maringi nopo ingkang dados panyuwunane kawulane. Rasa takut ini akan berkembang menjadi sebuah keputusasaan. Karena apa? Karena kita itu bergolak dengan pikiran-pikiran sing nengkono kuwe segala sesuatu yang tumbuh dari rasa takut maring Gusti Allah itu nantinya akan menumbuhkan rasa putus asa. Andekan gonyong ibadah ora diterima, mau kepimen nasibnya. Lah wis daripada mau ibadah ya ora diterima, akhirnya kita itu hanya bergolak pada pikiran-pikiran yang seakan-akan kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena memang mengkonoknya wis anak rasa takut yang semakin kuat, sehingga sampai ibadah baik umpamane gambaraken iki. Umpamane nyong ibadah saben dina terus jebul ora diterima, kok nyong nasibe kepimen. Karena akhirnya lemah kuwi gambaran orang yang sudah mulai mendekati putus asa. Kayak mamane sampean nyambet gawe. Targete sampean paling orang kok nyong badak kowe nyong nyekel duit samene. Jebule wis yawene. Iya, duit sing ditargetkan kuwi durung nganjuk. Akhirnya pikiran, kita kayak ngalamat. Alamat ya alamat harga itu. Ini sudah mendekati, pikiran ini sudah mendekati pada keputusasaan. Karena apa? Karena menganggap bahwa kalau sudah seperti ini, seakan-akan kita itu sudah menggambarkan kayu orang nyandak ya bagus. Alamat iya. Katok bisa beli ketupu gitu. Bisa kayak gue. Nah, kalimat-kalimat ini menggambarkan sebuah keputusasaan. Nah, sama seperti kita melihat bagaimana ketika orang itu melakukan ibadah disertai dengan rasa takut. Takut kalau nanti tidak masuk surga, takut nanti kalau masuknya ke neraka, takut nanti kalau nanti ibadahnya tidak diterima, takut kalau nanti doanya tidak dikabul karena tidak melakukan ibadah. Yang akhirnya ibadah ini disertai dengan sebuah ketakutan. Walaupun sah-sah saja ibadah seperti itu sah-sah saja dan boleh, tidak apa-apa. Cuman kalau sifat ini diperbandingkan dengan sifat roja, sing arep-arep rahmate Gusti Allah, karo sing arane duwe rasa wedi maring Gusti Allah, maka akan lebih baik ketika wong ibadah dibarengi karo ngarep-arep. Salat dengan mengharap muga-muga Gusti Allah sakwise nyong parek, sakwise nyong sregep, muga-muga rezekine dijembarakan. Itu lebih baik. Karena dengan kita mendapatkan, kita akan semakin cinta. Orang ternyata terus dijembarakan rezeki ini, kita semakin cinta. Pol-pole angger ternyata wis sembahyang, wis ngaji, wis ini, wis itu jebule rezekine esi seret bae. Pol-pole kok tanda tanyanya tambah gede. Anak apa sih ya? Paling kayak kue. Kenapa apa sih ya? Salah nyong apa sih ya? Paling kayak kue. Tapi kalau khauf, ini bisa sampai pada taraf putus asa. Seakan-akan menganggap tidak punya harapan lagi. Duh, kayak gitu seorang anak harapan. Wong nyong ibadah beduru karuan diterima. Akhirnya koreksi. Fatihah nyong bener apa ora? Terus sembayang nyong sah apa ora? Terus kira-kira nyong sodako
diterima apa ora. Akhirnya seperti itu, berkutat pada sesuatu pengoreksian yang semakin mendalam sing sebenarnya ranah kita itu bukan di situ. Ranah kita kalau kita merasa bahwa sholat ini saya rasa kelihatannya belum begitu benar, ya mestinya ngaji, mesti tik ngono. Aja terus dikoreksi, terus diangen-angen, tapi orang anak ikhtiare, mestinya ikhtiare yang ngaji ketika merasa bahwa nyong sholat diterima apa orang, kan cari sebabnya. Sebabnya apa bisa ngeduwe pikiran kayak gue? Karena nyong kayongnya maca Fatihah durung bener, ya ngaji. Jangan dipikirkan tok tapi orang anak ikhtiare. Maka harus dicarikan solusinya, solusi dan sebagainya. Sehingga Imam Ghazali memperbandingkan antara roja dengan khauf. Beliau mengatakan bahwa al ibadatu ma'ar roja afdol. Ibadah sing dibarengi karo pengarep-arep maring pangeran kuwi luwih apik. Li'anna roja yurisul mahabbah, karena dari roja tersebut akan menumbuhkan sifat cinta maring pangeran. Wal khauf yurisul kunut. Sementara angger sifat wedi maring pangeran itu semakin mendekatkan kita pada sebuah keputusasaan. Jadi ngerasa pegot saka rahmat itu seperti itu. Nah, hal ingkang kados ngeten niki ada sebuah pembagian wahadil aksam salah satu fil mukhlisin. Di dalam hal masalah ibadah sering kita dengar yang namanya ikhlas. Kita dengar sering namanya ikhlas. Ikhlas ini terbagi dalam 3 hal. Yang pertama, wa'lam annal ikhlasa qad ta'arradallahu afatul ujub. Yang pertama, bahwa ikhlas itu sering ikhlas itu sering berbenturan, sering berhadapan, sering diganggu dengan yang namanya afatul ujub. Jadi bahayane ujub wis sering mengganggu keikhlasan. Bahayane ujub. Jadi afatul ujub utawa pancabaya kang yo iku ujub niku bisa menjadikan permasalahan di dalam keikhlasan kita. Faman a'jaba bi amalihi ubito amalihi wa kadzalika man istakbara ubito amaluhu. Jadi afat utawa bahayane ujub ini bisa menjadi penghalang orang itu ikhlas. Lah ujub niku napa? Ujub niku membanggakan ya maring apa yang dilakukan oleh sendiri. Jadi umpamane sampean kowe dadi wong sing sregep ya. Sregep dalam segala hal. Khususnya urusan ibadah. Sampean sregep. Esuk-esuk batire durung tangi wis tangi. Maring musola atau maring masjid tengriku iktikaf. Tadarus ataupun zikir ataupun sholat sunnah yang dilakukan sampai nunggu tekane waktu subuh. Terus seperti itu malamnya sampean tahajud, ya mulai zikir dan seterusnya. Pokoknya waktu yang ada itu diisi dengan berbagai macam amaliyah ingkang sae. Yang akhirnya di hati kita itu terbersih sifat ujub, merasa bahwa kayaknya saya ini orang yang paling kentang dibanding karo wong-wong sing pada meneng kuwi. Kayak wajah-wajah kayak kita wajah-wajah bedut. Wajah-wajah bedut. Ari nyong kuwi wajah kiyang. Ari nyong kuwi kiyang. Batire laka sing pada tangi esuk-esuk nyong ta wis tangi. Ning atine kaya kuwi. Saya merasa wong paling kiyang. Nyong wong sing sregep, wong nyong sing sering rajin ibadah, wong seneng ibadah. Ujub. Yang akhirnya apa? Mestinya ini tumbuh keikhlasan terbentur dengan yang namanya ujub, membanggakan. Membanggakan diri sendiri. Atau mengagumi pada diri sendiri, merasa kagum dengan apa yang dilakukan. Kayane laka, wong loman kaya nyong. Liyane tak jaluki sumbangan be, ari ngomong sing kene nganti tekan lumbung.
Iya, kondo boy, nguput boy. Wayang-wayang ikan jaluk sumbangan. Hari nyong tak ngerjaluki sumbangan ora tau ngomong, langsung sok bae. Maksudnya sok pit tinggal luar. Kabur wis. Puasa-puasa kan jaluk sumbangan. Merasa bangga dengan dirinya sendiri. Nah, ini akhirnya membentur. Akhirnya terbentur, terhalang keikhlasannya karena sebab munculnya sifat ujub. Mulane afatul ujub ya, afatul ujbi ini menjadi masalah untuk sebuah keikhlasan. Jadi ada kalanya orang ikhlas tersebut itu terbentur oleh sifat yang namanya ujub. Maka bahayanya ujub ini harus kita paham. Jadi jangan sekali kalau memang kita ingin menumbuhkan rasa ikhlas di dalam hati kita, maka harus pula bisa menyingkirkan sifat ujub, merasa bangga dengan diri sendiri, merasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh diri sendiri. Nah, karena apa? Karena faman a'jaba bi amalihi ubito amaluhu. Orang yang ujub ya, dengan amalnya sendiri, maka amalnya itu akan menjadi lebur. Jadi amalnya ini akan lebur. Tidak akan ada labete. Orang nana labete, nek orang nana labete berarti laka pahalanya. Karena lebur, hilang. Ibaratnya apa? Ibarat kayak kayu garing kebakar. Maka tidak akan ada bekasnya. Banter, hilangi banter, cepet. Jadi jangan sampai terjadi amal yang sudah kita lakukan hanya karena sifat ujub tersebut yang mestinya bisa kita upayakan ikhlas, tapi terbentur dengan ujub akhirnya hangus, hilang, ya lebur, rasanya ini lebur. Wa kadzalika, begitu juga dengan sifat gumede, merasa apa? Gumede bangga dengan diri sendiri, membanggakan dirinya. Jadi cara bahasanya kayak langgar al-ikhlas aja nyong, wah, mengatik. Itu jenenge takabur ya, wong sing sombong, merasa besar dengan dirinya sendiri. Niku, itu juga nanti akan menghancurkan amal perbuatan. Jadi jangan merasa, sekalipun andil kita itu banyak, sebanyak apapun yang kita andilkan, kalau memang ingin amal itu selamat, jangan memunculkan dua hal itu, aja ujub, aja takabur. Karena dengan dua hal tersebut, amal itu akan tidak ada bekasnya, hilang. Walaupun secara zahir orang menyaksikan, kayak wong jariah yakin kan, tapi secara hakiki nih, belaka. Karena apa? Sudah dihancurkan oleh dirinya dengan sifat ujub dan takabur. Maka sebanyak apapun dan sebaik apapun yang sudah kita lakukan, sudah biarkan itu sudah menjadi urusan pangeran, sing nilai. Jadi kita sudah sebagai manusia, kita tugasnya adalah beramal, ya, bukan menilai amal, tapi beramal. Kalau kita memang ingin beramal, maka jaga amaliyah kita agar tetap menjadi amal yang soleh, amal yang bagus. Mungguhe Gusti Allah, tapi jangan mungguhe manusia. Karena kalau anggar mungguhe manusia, tak akan manusia tukang tipu. Kadang-kadang anggar lagi seneng, ari kandak iya ente tak top nemen hebatnya. Laka-laka pokoknya sakebunan. Si bisa nih iya, lah liane laka sing jariah kayak ente, liane laka sing ketenge kayak ente. Padahal tak karena emang di terakhir top ngomong itu. Iya, ngerti ibaratnya ya. Pembohong padahal dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu tidak seberapa. Tapi orang bisa dengan bahasa argumen sing membujuk dan sebagainya. Ya suara beda kayak belis lah. Iya. Suara beda kayak belis. Lah kayak iblis ya pengen menjerumuskan Nabi Adam alaihi salam kan dengan tipu daya. Ya manusia sama, ya manusia sama. Ketika memang watak belisnya metu, ya dia bisa dengan memperdaya. Makanya kayak bangsane tukang keprus, tukang tipu, kan dia dengan memperdaya. Ya tukang keprus kan ya
dengan memperdaya. Sehingga orang yang tadinya tidak percaya pun karena ngeprus akhirnya jadi percaya. Lah saiki kan akeh nemen kaya kuwi. Lah iya. Lah saiki wong hebat-hebat nemen bisa terkena kasus investasi bodong anggar ora karena ngeprus kepingin. Nah, ya ngeprus kowe. Lah saiki wong duit miliaran dikeprusi tok bisa nganti dineng kena. Ya itu nggak apa ya nggak ada bedanya kan karo iblis ya. Iya ketika iblis goda Nabi Adam alaihissalam, akhirnya Nabi Adam waktu itu diperdaya dengan ucapan menyebut asmane Gusti Allah. Jadi sebenarnya Nabi Adam itu dudu seorang yang ditipu atau tertipu dengan bujuk rayune iblis, enggak, karena iblis itu menggunakan namanya Gusti Allah, sementara Nabi Adam itu sangat takut ketika mendengar asmane Allah dan sangat hormat, sangat mengagumi asmane Gusti Allah. Lah ngerti, iblis ngerti. Ya Nabi Adam dibujuk model apa orang gelem kudune apa? Kudune dimpak kena asmane Gusti Allah. Ya bener, begitu mireng asmane Gusti Allah. Akhirnya beliau yakin tidak mungkin iblis itu menggunakan asmane Gusti Allah. Ternyata bener. Tujuannya untuk menjerumuskan menggunakan asmane Gusti Allah. Mulanya gerana manusia oleh gawe asmane Gusti Allah nggo nipu. Yakin, sung, wallahi lah wis genah belis. Wis genah belis kowe. Iya, gerana yakin, sung, wallahi wis genah. Tapi lah kabuktine belis wis. Angger iblis kan sing asli ya. Angger sing dudu asli manusia ya belis. Iya, arane belis model. Ya umbrus. Ya udah wong umbrus kayak kowe wis saiki kan akeh nemen kayak kowe. Dan dia ndak berpikir apakah yang saya lakukan ini benar atau salah, terus bagaimana nanti hukum dunia saja kadang-kadang bisa ditemukan dengan istilah hukum karma, sebenarnya bisa terjadi, tapi dia nggak berpikir sampai ke situ. Pokoknya anaknya menyenangkan maring pikirannya dewek, nyenengkan maring hatine dewek, walaupun nanti menyakiti, merugikan, dan istilahnya apa? Sampai membuat rusak orang lain. Ini tidak diperdulikan model wong-wong sing kaya gue, sing wis tertutup hatinya, dia hanya dibayang-bayangi dengan sebuah kesenangan kehidupan duniawi, maka orang tersebut itu tidak akan ingat bagaimana Allah nanti akan memperlakukan orang-orang seperti itu. Nah niki sing kula panjenengan sami kedah ngatos-atos sebab sing arane urip niku ning dunya kita diibaratkan dari kadine wong mampir ngopi. Sak suwen-suwene wong mampir ngopi ya paling-paling wayahe bengi harus kepengen ya harus balik. Artinya ndak lama, kita ndak lama. Nah sing ora suwe kowe mau, kita harus berpikir dalam waktu yang singkat seperti itu apa yang harus kita lakukan. Sementara kehidupan dunia yang sifatnya sementara kita bela mati-matian, dan kehidupan akhirat yang abad dan abidin justru malah kita tidak bela. Nah contohnya apa? Ya contohnya dinakiye. Ada gaya pengumuman tuh raya ngaji ansor, tapi sing mangkat. Ya kan? Lah kita bela-bela urusan duniawi dibela mati-matian. Ya, ibaratnya bagjane kesel ya dilakoni, tapi giliran urusan ukhrawiyah yang sementara kita hidup dunia segini singkatnya, tapi kehidupan akhirat nanti selama-lamanya, tapi nggak kita bela mati-matian. Ya inilah contoh yang nyata. Ya. Ini sebuah penggambaran yang nyata yang kita lihat setiap hari ya seperti ini. Jadi kita masih memenangkan sesuatu yang sifatnya sementara. Ya wajar mengarane wong urip di sawang ketemu sehingga seakan-akan ini menjadi sangat penting. Nyong kepengen pamer karo Mas Wahid kunci bahwa dul nyong motornya anyar ke sungguh saya berusaha mati-mati nyong pamer motor pokoknya harus dul sarane kepimen. Ini gengsinya kan ada. Ketika sudah bisa pamer ke gengsinya anak beres sudah ke motornya anyar. Paling tidak seperti itu. Nah warteg-warteg kayak aku sing akhirnya apa? Akhirnya membayangi kita dan pikirannya kita bahwa penampilan itu menjadi penting. Nah ini sebenarnya kalau bicara puasa masuk nengkono. Kenapa kita itu menjadi seakan-akan hidup dengan dunia guys begitu harus seperti ini? Sebenarnya karena itu nafsu. Nafsu yang mengendalikan kita. Kalau kita sudah tidak bisa dikendalikan oleh nafsu, wong sebenarnya kulo nanti mirang ceritanya wong tua ngono. Wong kowe asline anggar pan kandak urip butuhe wong mangan, sapira akeh wong mangan. Wis sapira akeh wong mangan.
Tapi kenang apa? Anggone luru duit kowe kepengin luwih sing akeh nemen. Kowe karena sebab apa? Jarene mau butuhe nggo mangan. Tapi kenang apa ari luru pengine oleh sing akeh nemen? Ya karena sebab nafsunya. Nafsu kita. Ana nafsu sing akhirnya mendorong kita pada urusan-urusan duniawi semakin kuat, yang akhirnya kita itu melihat dunia itu menjadi sangat penting sekali. Ya kuwe menjadi sangat penting sekali. Saiki gambaran zamane para sahabat nek ndeleng riwayate kaya sahabat Abidda, sahabat Utsman, itu semuanya ndak ada orang yang hidup bergelimang harta, ndak. Turu nganggo kasur empuk bela. Tapi kenapa kita sekarang ini justru malah menjadi seakan-akan urip fasilitasnya itu harus penting sangat dipikirkan. Kayak umpamane fasilitas rumah harus dipikirkan, fasilitas tentang masalah untuk perjalanan harus dipikirkan sampai ini segala macam. Ya itu karena kita itu nafsunya mengarah kepada kecintaan dunia. Sing akhirnya kita menganggap sesuatu yang terlihat oleh mata kita yang menjadi sebuah kebutuhan itu seakan-akan menjadi sebuah keharusan. Harus kita miliki, harus mah. Sampai bagjane ya, bagjane buka pimen-pimen, kudu. Ya itu nyatanya seperti itu. Karena nafsu. Kalau kita melihat kebutuhan sebenarnya tidak seperti itu, tapi karena nafsu yang begitu berat, begitu hebat, yang akhirnya justru kita dikendalikan. Sehingga hari ini banyak orang yang belum bisa mengendalikan nafsu, yang akhirnya kita dikendalikan oleh nafsu, bukan nafsu yang dikendalikan oleh kita. Agar kita sudah bisa mengendalikan nafsu, maka keinginan-keinginan yang serasa di dalam pikiran kita itu justru akan mempersulit dan menyusahkan, tentu akan kita tolak. Nah contohnya, ya gampang umpamane, nang pikiran ki gandul. Kenyong kowe kudu enggane batire padan duwe mobil utawa motor, nyong kudu duwe. Serasa berat bagi kita, angger nafsunya kita sudah bisa kendalikan, kita kembali bahwa semua itu adalah kehendak Gusti Allah. Nek pancen Allah ngersakaken mangke wonten dalane. Akhir pikirannya ya gampang, pikirannya ya enteng. Ya. Tapi hari ini kan kita ingin bersaing. Hari ini pikiran kita itu bersaing. Pimen carane supaya kita itu bisa seperti itu. Kowe sederhanane kaya kowe durung muni pimen carane nyong kudu bisa luwih kae. Kowe durung kanjeng mono, kur bisa muni pimen carane men nyong emen kaya batire. Men kaya batire tok bae wis gawe mumet. Iya beli Mas Rosehi. Lah saiki mamane nyong kandak nyong kudu kaya Mas Wahid mamane. Kalau mumet nang pikirane nyong, Mas Wahid duit akeh. Nyong ora te duit, nyong carane kepimen kan gawe mumet. Iya kelas berat. Sing akhirnya apa? Duh, kayak sing rumah sekolah kena bayar apa ya? Akhirnya kayak ini nafsu. Yang akhirnya apa? Karena kita itu dikendalikan oleh nafsu, maka dengan cara apapun kita mengikuti. Ya wis lah, di kuliah bae wis. Ini di kuliah ya. Lah tujuannya apa? Kur kepengin kayak Mas Wahid tok bae wis kaya aku. Lah anggere kepengin sandure maning umpamane. Maka kita akan berbuat sesuatu yang lebih daripada itu. Makanya enggak heran kalau ada orang yang sudah kekayaannya hebat tapi si gelem korupsi. Ya nafsu itu. Itu seperti itu. Lalu alhamdulillah sampai nuripe kayak gini. Arep kayak kita aja mau sampean. Lah sampean duit aketan ora kok berjagung mengkene. Kita terus. Iya, alhamdulillah ora pada dinen duit lah. Jadi ini pada tanak ibadahnya. Iya, orang teh duit tapi pikirannya pirang-pirang. Orang ngandel-ngandelan ya gue. Iya, paling ngitar terus malah semunyang lelet. Iya, begitu mau dibuka ya bukannya be nukana. Iya, kayak Pak Pur ngono goyong teh duit ya bukan nukana nang letoran malah. Iya, tapi alhamdulillah ora gablek duit jatane bukane rumah. Malah kadang-kadang masjid bae lah harus takjil. Gratis. Iya, gratis. Lah kadang-kadang jalan-jalan biasanya nang Mbak Geni kok.
Iya, mulanya berbahagialah karena kita tidak diberi uang banyak. Lah iya harus berbahagia karena apa? Durung tentu ketika dinein duit akeh terus kita masih bisa bahagia kayak kiye. Bisa dadi nyatane wong dinein duit akeh malah mumet be pirang-pirang, pengen turu ora pinter be pirang-pirang. Lah duit aku ora pinter turu. Ya beli, ya mantu akhirnya teko obat tidur. Masya Allah, kok kepengen turu be larang regane. Mulane alhamdulillah muga-muga ya kayak baik. Kamu gaya anak peningkatannya tapi tetap kayak kiye senang ibadah. Itu mau nepon kayak kiye bah. Mesti ngadone sampean krungu kayak pengen donjo. Dodor itu nggak pernah orang bener. Oh yo aku pengen sing lanange nyong duwe mobil kok malah monine jadi kayak kiye bah. Ya kita bahagia artinya dengan seperti ini Allah memberikan kepada kita ya kebahagiaan batin. Kebahagiaan itu tidak dilihat dari sudut pandang lahiriah, tapi batiniah. Karena tidak bisa dipungkiri, wong seneng karo ora kowe dudu nang lahire, tapi ning batine. Lalu muga-muga batin yang bahagia ini tetap diberi oleh Allah menjadi orang yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Sing nomor kali al-halusani ayyuf ala dzalika li talabid dunya wal akhirah jami'ahuma. Ono kalane wong kuwe nglakoni ibadah tapi oleh nglakoni tujuane loro. Pertama li talabid dunya wal akhirah. Dadi ibadah tapi ibadah golek dunya uga golek akhirat. Dikumpulaken. Jadi golek dunia yang golek akhirat. Fadhahaba ba'du ahli ilmi. Jadi para ulama, sebagian ulama ahli ilmu itu membicarakan hal itu, memberikan atau istilahnya apa? Istilahnya memberikan pembahasan, membahas tentang masalah litolabi dunya wal akhirah jami'ahuma. Ngumpulakene wong ya niat ibadah tapi niate ora siji loro. Golek dunia kalau golek akhirat. Nah, para ulama ahli ilmu itu mengatakan ila annal amalihi mardudu. Nek amal sing kaya kowe itu tertolak. Lah dasare nopo? Dasare ngeten, bikaulihi kelawan dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khabari ar-rabbani ing dalam khabar yang bersifat kepengeranan. Beliau menceritakan bahwa yaqulullahu ta'ala ahna asyaraka ya. Asyaraka faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana bari'u minhu. Menurut pendapat atau khabar tersebut itu menjelaskan bahwa Allah niku dawuh kula niki ora butuh maring wong-wong sing nyekutoaken. Niki dawuh Gusti Allah. Yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi bahwa enggane nganggo bahasane kula bane sampean, kula niki ora butuh maring wong-wong sing nyekutoaken. Mulane sapa wonge sing ngamal ya, dengan amal yang disekutukan ya, oleh ngamal niku disekutukan maring sakliyane ingsun fa ana bariun, maka saya tidak akan menganggap. Jadi dianggap bariun, dilubarakan. Cara bahasane kuwi tidak dihitung. Ora panditung. Sebab apa? Gusti Allah niku ora butuh maring manusa sing nyekutoaken maring Gusti Allah. Lan anggone ngamal disekutukan maring sakliyane Gusti Allah, maka Allah ndak butuh. Mulane mardudu ditolak ya, fa ana bari'un minhu. Maka Gusti Allah niku ibarate nglebaraken, menganggap tidak ada, menganggap tidak melakukan, kayak dene wong ora nglakoni, berarti tidak ada amal yang dicatat. Dianggap laka. Nah,
Terus dipun ceritakaken wa ila hada dahabal harisul mahasibi fi kitabir ayat fi kitabir ayat fa'ala faqala al ikhlasu turiduhu bi taatihi wala turidu siwa. Jadi sing kados ngaten niku terkait dengan masalah wong ngamal tapi ada dua tujuan, okay? Ada dua tujuan ini disepakati tidak diterima, ora diterima. Jadi umpamane ya cara-cara digambaraken ngeten. Pertama, dia itu beramal tujuannya adalah mencari urusan dunia. Di sisi lain dia juga mencari urusan akhirat. Umpamane kula panyalon RT, ya. Umpamane panyalon RT. Ya wong tak bageni sing panung. Yen kok milih nyong ya. Ini kan urusan dunia. Tapi di sisi lain meneh nyong sedekah. Berarti kan ada dua jalur. Satu jalur sing jare dhewek menine sedekah itu kan urusan ukhrawiyah. Nah, ketika berharap ngerti nomor pira penyong. Itu kan berarti urusan dunia. Berarti itulah litola bidunya wal akhirah. Berarti di sisi lain jare dhewek menine sedekah, di sisi lain juga dhewek ngarep-arep urusan terkait dengan dunia. Atau dalam bahasa yang lebih vulgarnya, sampeyan jariyah tapi sebenarnya ingin pengakuan. Mamane bantu musola al-ikhlas, tapi pengen pengakuan yang masyarakat ngerti. Kiye pada ngerti nyumbang kene ke. Ya nyumbang kene. Mau mulai dong nyalon dadi RT men pada ngerti dina pemilihnya. Ya kowe. Cara vulgar itu kayak gitu. Jadi di sisi lain dheweke melakukan ibadah yang berbentuk ukhrawiyah karena jariyah dan sebagainya, tapi di sisi lain dhewek punya pengarep-arep dengan yang sesuatu berhubungan dengan akhir. Niku. Nah, terkait masalah ikhlas niku faqala ingkang dipun jelasaken bahwa al-harisul mahasibi fi kitabil ayati faqala al-ikhlasu turiduhu bi taatihi. Singarane ikhlas niku ketika kita mengharapkan maring Gusti Allah karena sebuah ketaatan. Jadi kula sampean ibadah ya ngarep-arep maring Gusti Allah karena memang saya taat maring perintah Gusti Allah. Dudu karena pengarep-arep liyane. Jadi karena memang ngarep-ngarepe niku krana pancen karena kita taat maring Gusti Allah. Yen to ngarepake sira ing Allah bi taatihi kelawan taate sira ing Allah. Jadi karena kita taat maring Gusti Allah, maka ketika ngamal pun karena Allah. Ya kuwi. Jadi aja taat maring Gusti Allah tapi ketika ngamal ora krana Gusti Allah. Lah taat maring Gusti Allah apa? Salat. Ya. Tapi ketika mengamal utawa melakukan amal ibadah ora krana Gusti Allah. Karena sebab mau pengen pengakuan, karena sebab pengen diperhatikan orang, berarti ketaatan tersebut tapi palsu. Karena ketika ketaatan itu dibarengi dengan amal yang krana Allah, maka clear. Tapi ketaatan yang dilakukan itu ternyata amal yang dilakukan tidak karena sebab sebuah ketaatan terus menjadi sebuah keikhlasan lillahi ta'ala, tapi justru ketaatan itu tidak berbuah ketaatan sing mestine dongene ndadekaken oleh ibadah ikhlas karena Allah, tapi ketaatannya durung berbuah ikhlas. Jadi apa ibadah-ibadah sing ternyata dilakukannya itu tidak semata-mata karena Gusti Allah, sehingga ketaatannya itu masih palsu. Sregep maring gawe amal tapi ora bisa ndadosaken ikhlas sing amal pe mau murni krana Gusti Allah. Niku durung saged. Wala turidu siwahu, wala turidu lan aja ngarepaken sira siwahu ing saliyane Allah. Dadi nek krana wis ketaatane maring Gusti Allah, ngamale ya kudu ojo krono liyane, kudu krono Gusti Allah. Kalau memang kita itu ingin benar-benar taatnya itu taat maring Gusti Allah. Jadi ibaratnya enggak ada digambaraken nganggo bahasa kehidupan ning manusa. Kowe umpamane kula niki dadi anak buah Mas Teguh.
Tapi oleh dadi anak gue Mas Teguh kudu ngene nyong rewangi pegaweane dan rewangi apa sing dadi tujuane Mas Teguh, justru malah nyong rewangine Mas Wahid utawane Mas Mufti. Sing akhirnya do ngene iki sing sukses, malah sing sukses kae. Karena apa? Nyong ora rewangi meneh, rewangine mana? Digawena barang mamane ya. Iki digawe pada bae pegaweane. Nah, mulane nyong boleh sing sejen. Enggane pegaweane pada bae mamane ana barang teka, dongene nyong ngabarine meno. Maksudku karena barang teka. Oh nyong ngabarine mana? Kowe arane apa? Ketaatan dongene maring kowe sebagai majikane malah ora muncul ketaatan mono, malah ketaatane justru malih liyane. Ya kowe. Jadi ketika melakukan ibadah buah dari ketaatan maring Gusti Allah, mestine ibadah iki krana Gusti Allah. Tapi niki mboten. Sebuah ketaatan yang muncul tapi ibadahnya ora krana Gusti Allah. Jadi palsu, ketaatan yang palsu. Sing ora bisa dipertanggungjawabkan. Nah, waria iku nauane. Riya itu ada dua. Riya itu ada dua macam. Yang pertama, ahaduhuma utawi salah sijine riya ing nauani iku la yuridu bi taatihi ilan nas. Orang ngarepaken sapa manusia, sapa man bi taatihi kelawan taate man ilan nas angin ing manusa. Jadi riya itu ada kalanya orang tersebut itu taat maring Gusti Allah, tapi pengarep-arepe maring manusia. Ya kuwi, pengarep-arepe maring manusia. Sampeyan mangkat sembahyang jamaah, mangkat ngaji, silaturahmi atau ibadah-ibadah lain. Sing mestine pengarep-arepe ya maring Gusti Allah. Tapi niki mboten nglakoni ibadah tapi pengarep-arepe maring manusia. Lah pengarepe napa? Men dianggep, men diakoni dadi wong sing apikan, dadi wong sing sregepan, dadi wong sing senantiasa istiqomah dan sebagainya. Pengakuan-pengakuan manusia yang dibutuhkan. Padahal nglakonane ibadah wis dituntun dari awal. Usolli fardul isya'i arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Mestine wis dituntun salatmu kuwi kudu krana Allah. Tapi ternyata salat tersebut kepengin pengakuane manusia. Emen dianggap iya ya kae dikun wonge sregep nemen padahal tak wonge ya pada bae nyambut gawene kesel kaya nyong tapi kita sregep kok. Pengen pengakuan seperti itu, pengen pengakuan bahwa dadi wong sing wekel, dadi wong sing sregep, dadi wong sing istiqomah, sehingga ibadah yang dilakukan ini ternyata tidak semata-mata karena Allah tapi turidunas, ngarep-arep pengakuannya manusia. Niki juga termasuk satu hal yang dalam bahasa umumnya kue arane riya. Ilang nasi angin menusa sing diarep-arep. Sing nomor lorone ayuri dan nasi warobbal ayuri dan nasa warobban nasi wakulahuma muhitul lil amal. Sing nomor lorone wong sing ngarepaken manusia warobban nasi lan kang mengerani manusia. Wakulahuma utawi awal sani iku muhitul lil amal angin glebur lil amali maring amal. Nasi nomor loro niki ngarep-arep maring manusia uga ngarep-arep maring pangeran. Jadi di sisi lain kepengin diakoni dianggap dening manusia, di sisi lain juga kepengin dianggap lan kepengin diwelasi dening Gusti Allah. Nah, la yuridu. Nah, wa kullahu wa mukhitolil amal. Nek kados ngaten niku mboten saged. Dadi ibadah dengan dua tujuan, satu tujuan krana Allah, yang satu tujuan krana manusia niki mboten saged. Dadi akan menjadi lebur amale ora dianggap. Nah, ingkang kados ngaten niku ada satu penjelasan saking Al-Hafidz Abu Naim fil Hilyati an ba'di salaf.
wastadalla ba'duhum ala dzalika aidon biqaulihi ta'ala al-jabaru al-mutakabbiru subhanallahi amma yusyrikun fama anahu takabbaru aniz zaujati wal waladi wa syariku takabbaru ayyubbala amalan usyriku fihi ghairihi bahwa ta'ala akbar wa kabir wa mutakabbir. Bahwa beliau menjelaskan annahu takabbaru, annahu sak temene Allah itu takabbaru moho agung, an zaujati dari apa? Terbebaskan dari segala bentuk yang bersifat kemanusiaan, bersifat manusia. Jadi maha agung dari angger kaya wong kowe bojo, Gusti Allah tidak membutuhkan itu. Terus wal waladi, Gusti Allah niku ndak beranak atau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sementara manusia itu beranak dan diperanakkan. Nah, wasari kita kabar lan oleh nyekutoaken, oleh nyekutoaken Gusti Allah niku terbebas dari sekutu. Ndak butuh sekutu. Gusti Allah ndak butuh sekutu. Istilahnya apa? Nggak butuh mitra, orang butuh bantuan. Nah, sementara kita manusia itu membutuhkan sekutu. Nah, sampean untuk ada anak saja kan butuh sekutu. Gina mboten. Coba ngelaka watu, ngelaka sekutu, orang dua anak sampean. Nah, makanya kita itu butuh sekutu. Ya, butuh orang yang menjadi mitra, menjadi pendamping dan menjadi penolong. Kita itu seperti itu, bergantung, butuh sekutu. Gusti Allah mboten butuh. Malaikat-malaikat itu ciptaan Allah bukan karena Allah membutuhkan, betul, tapi menunjukkan kekuasaan, menunjukkan kemahakuasaan, maha agungnya. Jadi dengan menciptakan malaikat, menciptakan segala macam itu bukan karena Allah minta tolong, bukan karena Allah tidak mampu, tapi menunjukkan bahwa ingsun kuasa dadosakenan, ingsun kuasa perintah. Jadi malaikat itu atas instruksinya Allah semuanya akan bergerak. Yang biasa bertasbih, bertahlil, semuanya atas instruksi Gusti Allah. Itu menunjukkan kemahakuasaan dan maha besar Gusti Allah. Untuk sementara sakmene bae. Ya, mudah-mudahan ada manfaat, ada pertanyaan. Bisa saya takon wis bengi. Medang kan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mugi-mugi saged kepanggih malih pada pertemuan ingkang ajeng dugi. Nah, iki berarti berjul mestine satu, berjule Jumat. Sabtu Ustaz Iqmal yang menggantikan karena Ustaz Iqmal lagi ada kegiatan pesantren Ramadan di SMP Ma'arif ya. Mudah-mudahan nanti besok malam beliau yang nanti akan menggantikan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.